Saudara-saudari, ada satu nama yang sedang ramai diperbincangkan, baik di kalangan Kristen maupun Muslim, Sophia Al-Hayat. Pengajarannya tajam, diskusinya kontroversial, dan tak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu apologet paling berani saat ini. Tapi, benarkah ada Muslim yang suka dengan diskusinya? Bapak Muslim Kristen, Pak? Islam. Ya, siapa yang menurut Bapak kira-kira beredukasi orangnya? Teredukasi. Yusuf PI atau Yusuf Bang PI, Zuma. aduh Pak. Zuma nggak berani orang Zuma itu pendekar cadar hitam, Pak. Enggak, maksud aku tuh pertanyaan itu memang sangat susah untuk dijawab oleh orang itu tuh. Maksud aku Bu Sophia ini, apakah bisa orang itu menjawab? Dan kalau memang bisa orang itu menjawab, terterang kami pun bersuatu keimanan gitu loh. Gimana, Bapak udah pengen ganti Tuhan nih kayaknya tahun 2025? Mantap Sophia, mantap. Mantap Sophia. Gini dulu dong Pak, mantap Sophia. Ini terima kasih loh ya, ini ada orang Muslim. Mantap Sophia. Orang Muslim memuji-muji Bu Sophia Atul ini. Kali ini kita akan melihat dan menanggapi langsung salah satu videonya. Ada yang mendukungnya habis-habisan, ada juga yang menganggapnya berbahaya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Sophia Al-Hayat sedang memperkuat iman kita, atau ada sesuatu yang harus Muslim waspadai? Tetaplah bersama kami, karena kita akan membahas ini dengan jujur, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Apakah isi diskusi Sophia Al-Hayat ini? Mari kita cari tahu bersama. Satu aja ya, satu-satu. Muslim apa Kristen? Open camp, Pak. Pak Soladio, Muslim Kristen, Pak? Ya, Kristen. Silakan open cam, Pak. Tuh, masih nggak bisa open yang mana cam. ya? Ya, Bapak masih belum bisa open cam. Oh ya, belum bisa ya. Oh ya udah. Oke, apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, gimana ya? Ini aku bosan juga sih, baru main TikTok gitu. Cuma ini Bu Sofi, aku sih ini ya nengok sekarang zaman kita ini, anak-anak muda kita ini yang gadget, semuanya aku nengok orang itu imannya sangat lemah pertumbuhannya gitu Bu. Kira-kiranya harus kita mempunyai konsep atau metode untuk membuat orang itu bergairah untuk membaca firman Tuhan gitu. Soalnya sekarang ini nengok gadget sekarang, ya aku kita ke gereja pun yang gadget tuh nggak terlalu banyak gitu sih. Ya, itulah tugas kita Pak, bersama tugas gereja bersama, bagaimana supaya generasi muda ini bisa berapi-api di dalam Tuhan ya, dengan pengertian yang benar. Saya rasa seperti itu. Ya kalau khotbahnya di gereja khotbah yang membosankan, ya mana ada orang datang Pak. Ya, tapi kok ada yang kayak macam terlalu ini pun ya, euforia pun itu pun terlalu cepat semangat cepat. Ya ini juga sih. Ya biasanya kok terlalu berkobar-kobar pun yang cepat dipadam juga apinya itu ya, kayak macam kita lihat itu yang kayak macam ya, bukan kita mendiskreditkan mendiskriminasikan ya gereja-gereja teologi kemakmuran ya, itu kan membuat euforia yang terlalu ini kan besar gitu, tapi ujung-ujungnya para genjet yang kesana itu nggak mengerti itu istilahnya yang tadi Bu Sofi bilang itulah yang tadi tentang mereka nggak ngerti tentang kerajaan. Itu kita karena kita orang itu nggak tahu kerajaan, orang tahunya yang kayak macam tadi yang Ibu Sofi bilang itu kan ya, tentang kebangkitan tubuh itu yang istilahnya yang kita bilang ya, istilahnya dibilangnya kerajaan surga apa kan, istilahnya yang ya padahal kita ini tubuh kita ini ibarat ibarat tubuh tubuh ini kita bilang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus udah berarti udah tubuh apa itu tadi yang Ibu Sofi bilang itu tadi, lupa pula kan. Kalau tubuh kita tidak bisa diperbarui di dunia ini Pak, tubuh kita akan mati, akan mengalami tua, sakit penyakit, mati. Ya, tapi nanti kita akan menerima kebangkitan tubuh. Itu maksudnya keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Bukan kita masuk surga. Ada banyak orang, aku diselamatkan, itu maksudnya dia tuh masuk surga. Bukan, diselamatkan tuh artinya roh kita dilahirkan kembali, diciptakan lagi. Jiwa kita itu dibaharui, diciptakan ulang. Ya, dibaharui. Tubuh kita nanti akan diselamatkan, yaitu pada hari kebangkitan tubuh.
Gitu loh maksudnya. Itu maksudnya keselamatan. Nah, ini konsep ini orang jarang yang ngerti. Oke, saya rasa itu dulu ya Pak ya. Ya, ya, Oke, boleh, kita boleh, Bu. Oke, ganti makasih sama banyak Bu Muslim. ya. Ya. Oke Bu, salam semuanya Bu ya. Shalom. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Iya. berkati. Gitu ya teman-teman, emang ini apa namanya, memprihatinkan ya. Ini tadi sudah kan ini kayaknya nih. Ini udah apa belum nih? Silakan open cam Pak, Muslim Kristen. Ya, nama dong Pak. Kristen. Ya, silakan open cam Pak. Ya. Dari mana Itu Bu, Pak? yang diwahyukan Dari mana Pak? Kristen dari Sumatera. Oke, shalom ya buat Sumatera, kasih tepuk tangan dulu. Ya, kenapa Pak? Mau tanya Bu, itu yang diwahyu kan ada beberapa kali itu disebutkan bahwa surga atau Yerusalem baru itu yang turun langsung dari, katanya itu apa itu Yerusalem baru turun ke Bu, bumi. apa itu bumi? Ya, Ya, tadi saya sudah menceritakan panjang lebar tadi, Bapak ngikuti nggak? ngikuti tapi setengah tadi pulang kerja dari Ya, jadi kalau ngajar jam 12 tadi. Oke, kalau bagi teman-teman di TikTok ya, mungkin yang tadi nggak ini, saya rekam di YouTube. Jadi Anda bisa cari, ini sudah 2 jam 26 menit saya rekam supaya Anda mendengarkan pengajaran ini dari awal, ya. 2 jam 26 menit. Anda cari, ada 3 YouTube yang saya live-kan secara langsung, Al Hayat Apologetika Indonesia, Al Hayat Debate Channel, dan Al Hayat Islamologi Channel. Ya, ada tiga YouTube itu semua subscribe, Anda subscribe semuanya ya, supaya kalau satunya hilang Anda masih punya backup lainnya. Anda bisa lihat lagi dari awal pengajaran tadi. Nah, apa itu langit yang baru dan bumi yang baru? Oke, Bapak tunggu di bawah dulu ya. Saya jawab tadi. Tadi saya sudah menceritakan kepada teman-teman bahwa motivasi Allah di dalam penebusan kita itu bukan membawa manusia ke surga. Yesus itu menebus kita bukan membawa manusia ke surga, masuk surga bukan. Yesus menebus kita itu untuk menciptakan ulang, untuk mengembalikan semua ciptaan ini kepada rencana besarnya sejak semula. Itu tadi loh. Langit yang pertama dan bumi kita yang pertama ini sudah rusak, kena kutuk dan penghukuman Allah. Itu yang namanya dosa asal. Ngerti ya? Anda baca di dalam Kejadian 1, mulai pasal 3 sampai pasal 31, penciptaan dimensi materi kita. Ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi kita ini, Allah itu tidak menciptakannya dengan kutukan, dengan penghakiman. Nah, ini bedanya agama termasuk Islam dengan Kristen. Kalau agama-agama di luar Kristen, agama lain, itu mereka berpikir bahwa penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman. Ngerti? Mereka percaya pada hari pembalasan, hari penghakiman. Apa yang dibalas pada hari penghakiman itu? Mereka percaya bahwa penghakiman atas dunia ini tuh nanti, bukan sekarang, nanti. Lalu mereka berpikir kalau amalku cukup, amalku, ibadahku, aku berbuat baik, maka nanti aku bisa membeli surga dengan amal baikku itu. Aku bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, aku bisa masuk ke jannah, ke surga. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikanku. Aku bisa lolos pengadilan, nanti aku ditimbang, katanya begitu. Nanti kalau amalku itu lebih banyak daripada dosaku, maka aku bisa masuk surga. Kalau amalku kurang, aku banyak dosanya, aku masuk neraka. Itu pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa penghakiman itu nanti. Tapi Alkitab tuh tidak mengatakan demikian, teman-teman. Alkitab kita mengatakan penghukuman Allah dan penghakiman Allah akan dunia ini bukan nanti, di akhir zaman. Tetapi sudah dijatuhkan Allah di dalam taman di Eden. Jadi Allah tuh sudah menghukum dunia ini, menghakimi dunia ini di taman di Eden. Bersamaan dengan kejatuhan Adam, manusia pertama, maka dosa masuk ke dalam dunia, ada kutuk. Sudah dihukum sama Allah, kamu harus mati, ada kematian. Ada sakit penyakit. Ada apa? Kemiskinan, ketelanjangan, ketakutan, apalagi? Hal-hal yang buruk, hal yang jahat ada di dunia ini. Karena bumi ini sudah kena kutuk
dan penghukuman Allah. Di hadapan Allah kita semua ini sudah mati. Ngerti enggak ini? Ini Anda mesti pahami dulu nih. Makanya Yesus berkata begini, aku turun dari surga, aku datang dari surga, supaya kamu mempunyai hidup. Lu kan aku sudah hidup Tuhan. Enggak, di hadapan Allah, karena kamu itu tidak punya akses kepada buah pohon kehidupan tadi, kamu mati. Secara roh kita mati, secara rohani kita mati. Kita nggak bisa lagi punya relasi dengan Tuhan. Jauh dengan Tuhan. Ngerti? Lalu apa? Secara rohani, secara jiwa kita rusak. Secara roh kita mati, secara jiwa kita rusak. Cara berpikir yang keliru, gambar diri yang salah, betul? Ada orang yang mengatakan begini, Bu Sofi, aku ini perempuan yang terjebak dalam tubuh yang salah. Anda lihat kemarin nggak pidatonya Donald Trump? Dia mengatakan apa? Amerika sekarang hanya mengenal dua macam gender, male and female. Dia tidak lagi membolehkan anak-anak itu diubah gendernya, dioperasi. Dan Trump berkata apa? You are made perfectly by God. Jangan ada lagi orang yang jiwanya rusak karena aku ini perempuan tapi terjebak Bu dalam tubuh laki-laki. Atau ada yang berpikir sebaliknya, aku ini laki-laki Bu, terjebak dalam tubuh perempuan. Jiwanya rusak. Mudeng. Dia tuh nggak ngeh, aku ini laki-laki apa perempuan, dia bingung. Ngerti? Bingung. Itu rusak jiwa kita. Ngerti ya? Ada orang yang minder, kayak saya dulu orang yang minderan, nggak bisa ngomong. Kenapa? Rusak jiwa kita. Cacat. Itu jiwa kita. Ngerti ya? Ngerti ya? Lalu apa? Tubuh kita. Karena kita tidak bisa lagi berelasi dengan kerajaan terang itu. Kita terputus dari kerajaan surga. Maka hubungan kita dengan kerajaan surga itu tidak baik. Dikatakan kita itu berseteru, penentang, pemberontak, menjadi lawan bagi kerajaan surga. Karena kita berada di bawah kerajaan iblis. Kita berada di bawah kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Nah, apa yang terjadi? Maka kita semua harus mati. Karena Adam yang pertama itu menjual kerajaan manusia di bumi ini kepada kerajaan kematian, yaitu kerajaan kegelapan. Anda baca itu di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2. Maka Yesus datang sebagai raja. Kalian ingat gak tadi yang ditanyakan si Ustadz Waifin aja tadi? Lukas 4. Matius 4 dan Lukas 4 itu bicara hal yang sama, yaitu pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Kalau saya, itu LAI ya judulnya begitu. Pencobaan Yesus oleh iblis. Mereka berpikir begini. Mereka berpikir begini teman-teman. Tuhan kok dicobai iblis? Karena mereka tidak tahu misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus datang sebagai Adam yang kedua, menggantikan kedudukan Adam pertama yang sudah gagal. Di dalam Matius 4 dan Lukas 4, itu kalau saya boleh memberi judul sendiri, parafrase sendiri, saya kasih judul begini. Peperangan Yesus melawan kerajaan kegelapan sebagai Adam yang kedua. Yesus dicobai sama seperti manusia pertama, dicobai di dalam Taman di Eden. Manusia pertama gagal, tapi Yesus manusia kedua itu berhasil. Pencobaannya sama. Ngerti? Di dalam Taman di Eden, manusia pertama itu si penentang ini, Satan ini berkata begini. Bukankah Tuhan Allah berfirman semua buah dalam taman ini kamu gak boleh makan? Lalu yang perempuan ini berkata begini. Adam yang perempuan ini berkata, dua-duanya bernama Adam ya teman-teman pada waktu itu. Adam yang perempuan berkata begini, enggak, boleh kok. Cuman katanya, buah yang satu ini, buah pohon yang satu ini, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, jangan makan, jangan kamu raba, apalagi kamu raba. Jangan kamu raba, apalagi kamu makan. Sebab pada waktu kami makan, nanti kami mati. Kami mati. Tapi setan berkata apa? Penentang, pemberontak ini berkata apa? Sekali-kali tidak. Allah bohong katanya, kamu gak akan mati enggak? Bahkan ketika kamu makan itu, buah pohon pengetahuan ini, juga disebut the tree of wisdom. Karena dia memberi pengertian, disebut juga pohon kebijaksanaan atau pohon hikmat.
Ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Eitz hada'af tofara di dalam Alkitab kita itu disebut juga dengan the tree of wisdom. Ngerti ya? Atau pohon hikmat. Dia memberikan pengertian, memberikan hikmat tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Lalu iblis berkata ini, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati kok. Melainkan matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Jadi pencobaan ini juga dilakukan Yesus. Ubah batu ini menjadi roti kalau kamu anak Allah. Makanan. Lalu Yesus berkata apa? No. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan juga dari lahem. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata Yesus. Dicobai lagi. Kalau kamu jatuhkan dirimu dari hubungan baik suci ini, kamu gak akan mati. Sama seperti ketika Satan mencobai Adam yang pertama. Kamu gak akan mati, enggak? Tuhan tuh bohong. Dia akan menyuruh malaikat yang menatang kamu di atas kakimu, dan kamu gak akan mati. Lalu saudara, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu pencobaan yang ketiga, ini perhatikan nih, pencobaan yang ketiga. Iblis, Satan itu. Iblis, diabolos atau Satan itu berkata begini. Dia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan manusia di bumi ini dengan segala kemegahannya, kemuliaannya. Tuh. Lalu iblis berkata begini kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, sujud menyembah kepadaku. Semua kerajaan manusia di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Dan semua otoritas dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab semua kerajaan manusia di bumi ini telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menyerahkan kerajaan manusia ini ke dalam tangan iblis? Ya Adam yang pertama. Maka Yesus itu disebut Adam yang kedua yang mengambil alih kembali kerajaan manusia di bumi ini, yang lepas daripada otoritas kerajaan surga. Ngerti ya? Maka berkali-kali di dalam kitab Anda, bahasa Indonesia Anda, LAI di Kejadian pasal yang ketiga, LAI itu memberikan judul kejatuhan manusia, the fallen of man, betul? Betul. Tetapi kalau saya boleh memberi judul sendiri, saya parafrasekan sendiri. Kejadian pasal yang ketiga itu adalah pemberontakan Adam. Adam itu melepaskan kerajaan manusia di bumi ini. Dia merdekakan, dia lepaskan dari otoritas kerajaan surga. Dan dia jual kerajaan manusia di bumi ini kepada kerajaan iblis atau kerajaan kematian dan kerajaan kegelapan. Maka sejak saat itu kerajaan manusia di bumi ini menjadi penentang, berlawanan dengan kerajaan surga. Tidak lagi satu agenda. Kerajaan surga ngomong apa? Kerajaan manusia di bumi nggak bisa lakukan. Ditentang. Kerajaan surga mengatakan hanya ada dua gender, male and female, zakar dan nekebah. Kerajaan manusia di bumi menentang, katanya ada 13 gender, bukan cuma 2. Hah? Boleh female, boleh female. Ngerti nggak? Nggak jelas ada 13 gender. Itu namanya menentang kehendak surga. Dan pemberontakan kehendak surga ini tidak diinginkan Tuhan. Dia ingin supaya kerajaannya itu datang di bumi ini. Supaya kehendak surga itu terjadi di bumi kita ini. Lalu, karena langit dan bumi kita yang pertama ini sudah rusak akibat dosa dan penghakiman Allah itu sudah dijatuhkan Tuhan di dalam taman di Eden. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata apa? Kehendakku, rencanaku, tujuan penciptaanku tidak akan pernah bisa digagalkan. Sekalipun iblis mencoba menggagalkannya dengan cara membujuk Adam supaya rencana Allah di bumi ini gagal. Tapi Raja Surga kita turun ke bumi. Dia mengambil alih kembali otoritas surga di bumi ini. Dan tujuan dia adalah apa? Nanti kata Tuhan dalam Yesaya 65 ayat 17. Aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat ini. Ayat yang ketiga, Wahyu 21 ayat 3 dikatakan apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Siapa kemah Allah? Yesus Kristus. Ya, bait suci Allah itu Yesus Kristus. Dan dia akan diam bersama-sama dengan kita. Dan kita akan menjadi umatnya. Dan Yesus akan menjadi Allah kita. Perhatikan ayat yang keempat.
Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan kematian, maut tidak akan ada lagi. Berarti tidak ada lagi dosa. Kenapa? Karena maut ada karena upah dosa. Maka kalau dikatakan tidak ada lagi maut, artinya tidak ada lagi dosa. Di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ngerti tidak? Tidak ada lagi dosa, karena itu tidak ada lagi kematian di sana. Ya, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini tujuan Allah datang ke bumi ini. Bukan membawa manusia ke surga, tapi membawa surga itu turun ke bumi. Begitu loh. Ini yang gak dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen. Ya iyalah itu pengen ke surga terus gitu. Kalau Muslim ditambahin nanti di surga ada 4 sungai, sungai Kamar, sungai madu, sungai susu, apa sama sungai apa itu lagi. Ditambahin lagi nanti aku dilayani 70.000 laki-laki. Ditambah lagi aku dilayani oleh 72 bidadari berdada montok. Nanti aku dimandiin dicebokin katanya. Ya, dia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Jadi tujuan Allah datang ke bumi adalah menjadikan ciptaan baru, menciptakan ulang, mengembalikan kepada rencana besarnya sejak semula, kepada tujuan penciptaannya sejak semula ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, dan mengembalikan kepada tujuan penciptaan ketika dia menciptakan Adam yang pertama. Ini, ya. Maka di Wahyu 5, kalau Anda baca, ini kita baca di Wahyu 5. Apakah tujuan manusia itu ke surga? Anda baca tadi, mulai ayat 9-10. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum. Jadi tujuan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Itu apa tujuannya? Ayat ke-10, Wahyu 5 ayat 10, perhatikan ini. Dan Yesus membuat kita bukan masuk surga. Dia membuat kita menjadi kerajaan. Dia mengembalikan lagi kerajaan yang dihilangkan Adam yang pertama ini. Dia mengembalikan lagi posisi kita sebagai raja di bumi ini. Dan kita akan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dikembalikan lagi keimamatan yang rajani. Adam yang pertama itu royal priest. Adam yang pertama, manusia yang pertama, itu juga disebut juga dengan royal priest atau imam dan sekaligus raja, seperti gambaran Melkisedek. Ngerti ya? Adam yang pertama itu imam sekaligus raja. Dikembalikan lagi, dijadikan lagi kita imam-imam bagi Allah kita, dan apa? Dan kita akan memerintah, penguasa, menjadi Tuhan, menjadi kurios. Di mana? Di bumi yang baru. Itu maksudnya teman-teman. Yesus jadi menebus kita dengan itu bukan membawa kita dari neraka ke surga, bukan. Keselamatan itu sekarang di bumi ini sudah terjadi dan sedang dilakukan oleh Roh Allah. Tadi loh yang kita baca di dalam kitab Titus. Keselamatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus terus-menerus di dalam hidup kita. Sampai nanti dikatakan kepenuhan dari keselamatan itu, yaitu pada waktu nanti kita dibangkitkan dengan menggunakan tubuh yang baru dan menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Maka dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan dan kuasa Allah kita dan Mesiasnya. Paham? Gitu ya, saya rasa teman-teman ya. Yang muslim coba. Saya mau yang muslim coba. Halo, selamat siang, Bu. Aduh berisik banget Pak Yusuf. Pak Yusuf muslim Kristen? Saya muslim, Bu. Saya di kapal nih, Bu. Bisa dengar suara saya, Bu? Ya sedikit-sedikit sih. Bapak nggak bisa open cam ya? Oh, belum bisa, Bu. Belum. Pak, mau tanya apa, Pak? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi gitu, Bu ya. Itu ada dalilnya di mana, Bu ya? Bapak punya Alkitab di situ?
Nggak ada sih Bu. Ibu kan bisa on cam tuh. Saya tunjukkan lah kalian. Oke, Bapak baca di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. ya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Bapak baca di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, saya bacakan aja ya, Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Makanya Bapak itu download Alkitab dong. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu, oleh dia. Dan tanpa sang firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Bapak baca ayat 14-nya. Dan firman itu yang adalah Allah, Bapak baca ayat 14-nya ya, telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Tuh, Itu baca ya. lagi. Yaitu Baca. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia dan kebenaran. Bapak baru sekali ini baca Alkitab, Pak. Gimana Bu? Bapak baru sekali ini baca Alkitab. Udah sering Bu. Lah Bapak Muslim Udah pernah juga. Bapak Muslim tapi sering baca Alkitab, Sudah, Pak. maksudnya pernah dengar gitu Bu, dengar gitu kan? Oh, pernah dengar. Tapi Kalau udah pernah buka Alkitab, Bapak? Muslim Bapak sebagai Muslim udah pernah? Belum pernah. Bu. Oh, oke. Ya. Ya makanya Bapak baca dulu. Karena semua yang saya ajarkan tadi, yang saya katakan tadi ada di dalam Alkitab saya. Cuman Bapak itu nggak akan bisa ngikuti pengajaran saya kalau Bapak tuh belum baca penuh Alkitab saya. Ngerti, Pak? Nah, saya pernah baca juga Bu. Ini di 2 Tawarik ayat 6, 2 Tawarik 6 ayat 18. Ya Bapak bacanya sedikit-sedikit sih. Bisa tolong Ibu bacakan di situ Bu. Ya Bapak bacanya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong. Bapak udah pernah baca sepenuhnya belum? 2 Tawarik ini tentang apa? Belum Bu. 2 Tawarik ini tentang Salomo mau membuat rumah bagi Tuhan, Pak, yang adalah roh itu. Ngerti ya? Nih, aku bacakan nih, sebentar. Aku bacakan dari ayat 16-nya. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Ini doa Salomo. Ngerti? Ya. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut kehukumku yang sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Nih lihat ini. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini kan bicara Allah yang adalah roh itu loh Pak, yang maha besar itu. Dikatakan kalau Allah itu berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu Salomo berkata, Tuhan berkata apa kepada Salomo? Lalu rumah seperti apakah yang hendak engkau dirikan kepadaku? Tetapi Allah bukan dia hendak berdiam. Ini kan permintaan Salomo. Sekarang Bapak baca kembali ke Yohanes tadi. Apakah Allah mau berdiam bersama-sama dengan kita? Kita lihat Yohanes. Tadi kembali ke Yohanes, lalu kembali ke Wahyu. Coba kita lihat tadi. Sekarang Bapak baca tadi, Yohanes 1 tadi. Baca kembali ayat yang ke-18-nya. Dikatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka dikatakan Allah itu berdiam di tengah-tengah kita melalui bait sucinya. Siapa bait sucinya? Yaitu Yesus Kristus. Maka tadi Bapak baca ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Kata bertabernakel, berkemah di tengah-tengah kita, itu adalah arti kata kemah itu adalah lambang seperti Musa membuat kemah, membuat tabernakel, Pak, di dalam perjanjian lama. Sebagai apa? Sebagai
hadirat Allah di bumi ini. Memang kalau Allah dalam keseluruhan kemuliaannya ya nggak mungkin bumi ini sekecil pasir di hadapan Allah, begitu loh. Tetapi dia bisa menyatakan dirinya diam di tengah-tengah kita melalui apa? Melalui bait sucinya, melalui kemahnya, yaitu Sang Firman. Di dalam perjanjian lama, bait suci Allah itu berupa bangunan, berupa gedung. Pada zaman Musa itu berupa bangunan, ada kemah, pakai tenda. Pada zaman Salomo itu berupa bangunan. Tetapi di dalam perjanjian baru, maka Allah berdiam di tengah-tengah manusia, itu bukan melalui sebuah bangunan, Pak. Melainkan melalui seorang manusia namanya Yesus. Maka Bapak baca nih, Kolose 3, Bapak baca nih. Ya, ayat 9, kita lihat nih. Kolose sebentar ya. Bapak baca nih ya. Baik, jadi di dalam perjanjian baru itu Allah tuh berdiam di tengah-tengah kita itu melalui seorang manusia, bukan lagi melalui sebuah bangunan. Kolose 2 Pak ayat 9. Kita lihat ya. Kolose 2 ayat 9. Dikatakan begini. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Apa maksudnya di Kolose 2 ayat 9? Maksudnya adalah Yesus itu bait suci Allah di bumi ini. Karena Allah yang adalah roh yang tidak kelihatan itu, bagaimana caranya dia menjadi raja di tengah-tengah manusia? Dia harus mengambil rupa, Pak, fisik, Pak. Dia mengambil rupa manusia itu supaya kita itu bisa melihat dia. Kalau dalam rupa roh kita nggak bisa lihat Allah kita, gitu loh. Ngerti ya, Pak ya? Begitu juga. Bu, saya masih bingung di firman tadi, Bu. Di situ kan firman itu Allah tadi kan? Betul, Bu? Iya. Di Yohanes tadi kan firman itu Allah. Firman itu di Yohanes 14 kata Ibu tadi, firman itu menjadi manusia. Ya, dan berarti berdiam di Allah tengah-tengah menjadi kita. manusia. Betul, Berarti Pak. Allah kan. Jadi Yesus ini Allah, Bu. Ya iyalah, Yesus itu Allah. Kan tadi di Yohanes 1 Allah ayat. Iya. Allah pencipta langit dan bumi, Bu. Coba Bapak baca sekarang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baca. Yohanes 1 ayat 1. Saya nggak ada kitabnya pula, Bu. Gimana bacanya ya? Nah, tadi Bapak bisa baca tadi 2 Tawarik 6 ayat 14 tadi. Saya ingat di anu aja, Bu. Ya makanya baca, Pak, jangan mau di framing-framing. Itu kan perkataan Salomo. Tapi kehendak Allah adalah diam di tengah-tengah kita. Ya, tadi yang saya baca tadi Wahyu 21. Yohanes 1. Yohanes 1 tadi, Bu ya. Ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 baca. Ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sampai sini dulu, Bu. Di sini sampai kan 3, sampai ayat 3. Sebentar sampai ayat 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, berarti Sang Firman itu menciptakan segala sesuatu, betul? Tanpa Sang Firman, maka Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu melalui Firman dan Roh-Nya. Sampai sini paham? Iya, Bu, ya. Ya udah. Jadi Firman itu adalah daya cipta Allah, Pak. Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Firman adalah daya cipta Allah. Ngerti ya? Sebelum segala sesuatu jadi, semuanya tuh diciptakan oleh Sang Firman. Sama seperti orang menemukan, contoh nih Pak, Bapak kan di kapal, betul? Iya, Bu, ya betul. Sebelum orang menciptakan kapal, penemu kapal laut ini loh Pak, dia itu kan dibuat dulu di dalam otaknya, dalam firman-Nya, dalam logosnya, dalam pikirannya, betul? Firman itu logika, logos, pikiran Allah. Betul nggak? Betul, Bu. Betul. Sebelum jadi kapal loh, sebelum jadi kapal, dia pikir, itu di pikirannya tuh sudah ada dulu Pak. Oh, aku mau bikin sesuatu yang bisa mengapung mengapung di laut. Terus dia gambar, betul? Betul. Dia gambar. Nah itu, jadi firman itu mempunyai daya cipta sama seperti manusia Pak. Kita menciptakan ini loh. Itu dari firman kita. Terus apakah kapal tadi yang menciptakan, Bu? Kok apakah kapal tadi yang menciptakan? Firman yang menciptakan, bukan kapal. Gimana sih Bapak ini?
Nah, di sini kan di ayat Yohanes kan di situ dikatakan pada mulanya adalah firman tadi kan. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Betul. Nah, gimana kalau saya kan katakan gini, Bu. Ini kan analogi Ibu tadi ada satu orang yang mau buat kapal kan gitu. Pada mulanya adalah analogi ada apa gimana tadi, Bu? Rencana ya. Gini loh Pak, Bapak mesti paham dulu kata firman. Bapak tutup dulu deh, ini berisik banget nih Pak. Bapak itu mesti ngerti dulu apa kata firman di situ. Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Firman itu maksudnya logos, bahasa aslinya logos. Logos itu bukan perkataan Pak. Logos itu artinya adalah akar kata dasar logika. Logikanya Allah, pikirannya Allah, hikmatnya Allah, kecerdasan Allah. Itu logos. Pengetahuannya Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu di dalam pengetahuannya dulu. Sama seperti tadi Pak, pencipta kapal. Sebelum kapal itu diciptakan Pak, itu udah ada di dalam logosnya dulu, di dalam benaknya. Aku mau ciptain suatu benda yang bisa untuk memuat orang apapun itu. Dia tetapkan tujuan penciptaan ini, baru dia ciptakan, dia create. Itu kan ada di dalam pikirannya dulu toh. Sebelum pencipta ini menciptakan ini loh. Spidol ini loh Pak, sebelum spidol ini kan sudah ada di dalam pikiran. Nah, aku mau ciptain spidol ini. Gimana ya? Untuk apa? Untuk gambar, untuk nulis. Sebelum spidol ini jadi, itu kan sudah ada di dalam pikirannya dia dulu toh. Di dalam logosnya dia. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus sebagai firman Allah, itu maksudnya itu dia pikirannya Allah, hikmatnya Allah, jiwanya Allah, cerminan pribadi diri Allah itu sendiri. Lah, logos yang di dalam diri Allah inilah yang nuzul ke bumi menjadi manusia, Pak. Saya tanya sama Pak User. Pak User itu kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh, betul? Betul, Bu, betul. Sekarang, tubuhnya Pak User sama rohnya Pak User itu sama apa bisa dibedakan, Pak? Bisa, Bu, bisa. Kalau Bapak mati kan roh Bapak kan dipisahkan dari tubuh Bapak, betul? Nah, ya, betul, ya. Jiwa Bapak ada emosi, kecerdasan, pikiran itu bisa dibedakan dari tubuh Bapak, betul? Betul. Nah, sekarang Pak User ini 1 apa 3? Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. 1 apa 3, Pak? Tetap 1. 1, Bu. 1, ya, kan? 1. Nah, itu demikian juga dengan Allah kita. Di dalam diri Allah itu, Pak, itu terdapat firman-Nya yang kekal. Yang sudah ada bersama-sama dengan dia, maka disebut firman itu Allah. Dan roh yang kekal, artinya apa? Nafas Allah, sumber hidup Allah yang kekal, yang ada di dalam diri Allah itu. Lah, sama seperti Pak User ini. Ya kan? Bahwa firman Pak User, aduh Pak, ini Pak, bunyinya terlalu ini. Firmannya Pak User, logos Pak User, itu kan di dalam diri Pak User. Tapi Bapak tuh bukan 3, tapi tetap 1. Karena apa? Karena logos, firman, perkataannya Pak User, itu ya Pak User sendiri, gitu loh Pak. Jadi kata Allah, di dalam Alkitab saya, kalau Bapak membaca kata Allah, pada mulanya adalah Allah, itu bukan nama sejenis The Zat. Kalau di dalam iman Islam Bapak, Allah itu nama The Zat, nama sejenis The Zat. Sejenis zat yang namanya Allah. Yang kamu sembah itu adalah sejenis The Zat yang namanya Allah. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Semua makhluk yang tidak punya tubuh dari tanah itu namanya Allah, Pak. Itu jenis kategori makhluk itu Allah. Maka sama seperti Pak User. Logosnya Pak User, firmannya Pak User, ya Pak User. Masa Sofiatul kan nggak mungkin. Maka firman Allah itu ya Allah. Karena firman Allah itu ada di dalam diri Allah, bersama-sama dengan dia, sejak kekal. Perkataan Allah yang di dalam diri Allah itu sudah ada di dalam dirinya sendiri. Itulah pikiran Allah, logikanya Allah, kecerdasan Allah, logosnya Allah. Ngerti ya Pak ya? Gitu loh Pak. Lah, logos Allah inilah yang keluar. Makanya Subhan apa? Aku keluar dan datang dari Allah. Aku turun dari surga. Jadi Bapak itu mengutus firman yang ada di dalam dirinya itu keluar dari dalam Allah. Nusul ke bumi menjadi manusia, Pak.
Makanya disebut anak. Sama seperti saya kalau hamil, anak saya itu keluar dari dalam diri saya, Pak. Karena Sang Firman itu dilahirkan oleh Allah. Sama seperti kata-kata saya ini dilahirkan oleh Sofiatul. Kata-kata saya ini keluar. Sama seperti misalnya kalau saya nulis sebuah buku. Buku ini adalah buah pemikiran saya. Anak saya ini karena keluar dari dalam diri saya, Pak. Ngerti ya? Lah anaknya, Bapak pernah dengar nggak? Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti anak itulah juga bapaknya. Lah gitu, Pak. Jadi kalau Anda mau lihat Allah yang nggak kelihatan di surga itu Sang Bapa, ya lihat anaknya. Karena anak itulah mencerminkan siapa bapaknya. Udah. Tapi bapak ibu anaknya ini ikut disembah gak, Bu? Oke, sekarang saya tanya. Kalau saya bicara dengan Pak User, saya bicara dengan suaranya Pak User, dengan jiwanya Pak User, dengan rohnya Pak User, atau dengan tubuhnya Pak User? Suara, Bu. Hah? Ya enggak toh, Pak, saya bicara dengan Pak User dong. Bapak kalau telepon nih, Bapak terima telepon. Halo. Oh, ini suaranya Bu Sofiatul, atau Bapak berkata lagi, halo Bu Sofiatul. Mana yang Bapak pilih? Apakah suara Bapak, apakah perkataan Bapak itu terpisah dari Bapak? Apakah perkataan Bapak itu bukannya Bapak? Jadi kalau saya telepon itu saya, halo, bisa bicara dengan suaranya Pak User, begitu Pak? Apakah begitu? Ya enggak, Pak. Yang namanya Bapa, Firman, dan Roh yang tidak terpisahkan inilah yang kita sembah. Maka dari itu Yesus berkata, kalau kita mau dibaptis, dibaptislah dalam satu nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu 3 tapi 1, Pak. Tapi bukannya Yesus terpisah, Bu, dari Bapak? Nah, Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di dalam dimensi kita aja kita kelihatan terpisah. Karena dia nusul sebagai manusia. Jadi Allah itu jangan disamakan seperti dimensi materi kita, Pak. Allah itu maha kuasa, maha besar. Dia nggak sama seperti Anda dan saya. Kalau firman saya, logosnya Sofiatul, firmannya Sofiatul, itu hanya bisa sampai ke Bapak hanya lewat gelombang suara atau dalam bentuk tulisan. Itu buah pikiran saya, logosnya saya. Tapi kalau Allah tidak. Logos Allah ketika dia menampakkan diri di bumi ini, diutus ke bumi ini, itu mengambil rupa. Di dalam perjanjian lama kadang-kadang berupa elemen, berupa api. Bapak baca di dalam Kejadian 15. Berbentuk manusia, dia mengambil wujud manusia. Seperti ketika Tuhan berjalan-jalan di taman di Eden bertemu dengan Adam. Itu adalah firman-Nya. Ya, suara langkah kaki Allah didengar. Ya. Kemudian dia mengambil rupa malaikat dalam rupa roh. Ketika di dalam Kejadian 16 dia bicara kepada Hagar. Di dalam keluaran pasal yang ketiga. Dia bisa dalam rupa tumbuhan semak yang menyala. Dia juga bisa rupa dalam binatang seperti burung merpati. Macam-macam, Pak. Tetapi ketika dia 2000 tahun yang lalu, maka firman itu mengambil rupa manusia dan dilahirkan sehingga dia bisa mengambil kodrat sebagai manusia, karena kita nanti akan mengambil kodrat ilahi. Gitu loh, Pak. Ngerti ya, Pak ya? Supaya kita bisa mengambil kodrat ilahi, maka dia itu harus mengambil kodrat manusia. Begitu, Pak. Mudah, Pak? Udah enggak? Bisa diulang, Bu, firman di dalam Alkitab tadi apa, Bu? Logos. Logos itu apa lagi, Bu? Oke, Bapak pernah belajar biologi? Enggak pernah, Bu, belum. Enggak, Bapak dulu waktu sekolah belajar biologi enggak? Sekolah, Bu. Duh, angel lagi, sabut lagi. Pak, biologi itu terdiri dari 2 kata, bios dan logos.
Kata bios dan logos ini maksudnya logos itu hanya pengetahuan tentang alam, betul? Bapak tidak pernah belajar biologi? Logos itu dari bahasa apa, Bu? Yunani, bahasa Yunani, Pak. Oh, Yunani. Oh, Yunani. Logos ini Itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia apa, Bu, kalau logos itu? ya. Logos ini menjadi akar kata dasar logika. Bapak tahu logika? Logika itu artinya pikiran. Ya. Logos itu Ya. artinya adalah perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama-sama dengan Dia. Itu arti kata logos. Logos itu perkataan yang di dalam diri Allah dan sudah ada kekal bersama-sama dengan Dia. Maksudnya pikiran Allah gitu loh, Pak. Logikanya Allah, nalarnya Allah, hikmatnya Allah, pengetahuannya Allah, akal budinya Allah, itu logos. Logos Oh, itu kekal, Bu ya? Kekal. Bu ya? Bukan Dalam diciptakan. dialah kekal. Ya, sekarang begini, sekarang saya tanya. Tapi kan Sebentar. logos itu keluar menjadi Yesus. Kan gitu. Ya, bentar Pak. Kalau manusia, Pak, logos yang di dalam diri saya, perkataan yang Bapak dengar yang keluar dari mulut saya ini, itu namanya lego. Saya ini berlegoi, artinya saya berkata-kata. Lego atau kata-kata yang keluar dari mulut saya ini yang Bapak dengarkan ini, itu merupakan cerminan atau ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri saya. Sampai sini ngerti, Pak? Pertanyaan saya tadi kan simpel, Bu. Firman yang dimaksud firman di Yohanes 14, Yohanes 1 ayat 14 tadi itu apa? Kan itu yang saya tanya tadi, Bu. Logos. Terus Ibu kan menjawab. Logos. Firman yang melekat pada diri Allah gitu kan, itu kekal. Nah, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14, di situ kan firman itu atau logos itu sudah menjadi manusia. Terus apakah Allah, Bapaknya Yesus, itu tidak mempunyai firman lagi, Bu? Oke, Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, Pak ya. Bapak ini di dalam dunia ini, Pak, alam semesta ini, itu Bapak harus bisa membedakan ada yang namanya bersifat materi. Ada yang bersifat non-materi, betul Pak? Ada yang bersifat fisik, materi, ada yang bersifat non-materi atau metafisika. Paham, Pak? Ya. Saya kasih ada contoh. Saya kasih ada contoh. Saya punya 3 buah bakpao. Ini contohnya bakpao. Ini materi atau non-materi, Pak? Bakpao ini. Materi. Saya kasih 1 bakpao ke Pak User. Saya kasih 1 bakpao ke katakanlah si Tony. Saya kasih 1 bakpao lagi ke si Abdul. Sekarang bakpao saya tinggal berapa, Pak? Bakpao saya tinggal berapa? Habis, Bu, habis. Habis, karena berupa materi, betul? Oh. Sekarang kalau kemampuan Sofiatul membuat bakpao itu bersifat materi atau non materi? Non materi. Oke. Kalau saya ajarkan ini ada 1.500 orang ditambah 500 2.000 orang. Saya 2.000 orang ini saya ajarin cara membuat bakpao. Kira-kira kemampuan saya membuat bakpao tinggal berapa? Kalau saya bagikan kepada 2.000 orang. Itu kan kalau Ibu bagikan. Sementara di Yohanes 1 ayat 14 tadi kan ini, Bu. Pak. Bentar, Bu. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Kemampuan saya membuat bakpao ini non materi, bersifat metafisika. Kalau saya bagikan kemampuan saya membuat bakpao kepada 2.000 orang, tinggal berapakah kemampuan saya membuat bakpao? Masih ada, Bu, masih ada. Sekarang saya tanya, Allah di dalam Alkitab itu materi atau non materi? Non materi. Non materi karena Allah itu roh. Firman Allah itu materi atau non materi? Ya, Bu, non materi juga, Bu.
Iya, Seharusnya ya. ketika firman menjadi manusia, apakah Allah kehilangan firman? Ya jelas tidak. Contoh nih Pak, kata-kata saya ini kan bersifat non materi. Jiwa saya keluar dari pikiran saya, logo saya. Kalau kata-kata saya keluarkan, apakah kata-kata saya itu habis? Kata-kata saya ini direkam jadi kaset. Kata-kata saya ini dicetak jadi buku. Apakah kemudian saya tidak punya kata-kata, apakah kemudian tidak punya pikiran, Pak? Apakah perkataan logos yang di dalam diri saya ini juga hilang? Berkurang? Tidak kan, Pak? Demikian juga roh Allah. Ketika roh Allah itu dibagikan, ketika roh Allah itu dicurahkan kepada semua manusia, maka rohnya ya tidak habis-habis dan tidak berkurang. Betul ya, Pak? Jadi Bapak harus bisa membedakan antara satu Allah dengan satu buah batu. Itu Bapak harus bisa membedakan. Jadi kalau ditanya, Bu, Allah itu satu-satu. Tapi satu Allah dengan satu batu itu berbeda. Ngerti? Karena Allah yang satu itu adalah Allah yang metafisika, tidak bersifat materi. Dia adalah Allah yang roh. Kalau batu ini bersifat materi. Tuh ya Pak ya. Oke? Udah ya, gantian ya. Bapak nggak bisa. Oke Bu, oke ya. Ya, yuk. Makanya baca Alkitab lagi, Pak. Capek saya, Pak. Yang muslim saja ya, yang naik. Yang gak Kristen di bawah aja dulu. Kristen di bawah aja dulu ya, teman-teman. Pak BTM, Bapak Muslim Kristen, Pak? Pak BTM. Iya Bu, mau ngomong dikit aja Bu, saya Kristen Bu. Ngomong dikit aja Bu, saya Kristen Bu. Ya, buka ini Pak. Ibu Namanya jangan mau di framing gitu, yang tadi itu yang ngaku-ngaku orang Kristen tadi belum tentu Kristen itu Bu, itu saksi-saksi Yahova itu, saya orang Medan. Kristen yang mana Jangan itu? terlalu percaya saya Kristen gitu, nggak, belum tentu Kristen itu Bu. Yang tadi, yang Mana saya sebelum percaya ini, sama yang semua ngaku-ngaku yang orang ada Kristen kan itu. saya nggak kenal. Itu Tuh tadi bukan yang Kristen Pak, yang di kapal enggak, maksudnya barusan itu ini. belum tentu Kristen Bu, banyak Enggak, saksi yang di Yahova. kapal barusan ini. Oh bukan, yang sebelumnya. Bukan, yang sebelumnya Bu. Yang Ya, sebelumnya, terserah, yang Pak. sebelum-sebelumnya Mereka itu mau maksudnya mengaku saya Bu. apapun. Mau saya percaya mau enggak, saya nggak percaya sama kalian semua. Saya nggak kenal. Udah? Ya Bu, Ada ya, lagi Bu. yang mau Cuma Bapak ngomong itu sampaikan? aja dikit Bu. Ya udah saya di bawah aja Bu ya. Oke. Enggak, saya di bawah aja Bu. Saya nggak ada yang percaya sama kalian, loh. Saya nggak kenal sama kalian kok. Coba ini yang muslim aja nih, siapa nih? Coba kita lihat ini ya, ini muslim apa Kristen ya? Halo, Ibu. Iya, Pak Cipta, muslim Kristen Pak. Open cam-nya Pak. Halo, Iya, ya silakan open cam Pak. Bapak muslim Kristen? Kristen, tapi ada yang mau pertanyaan saya sedikit, Ibu. Ya silakan di open dulu cam-nya. Shalom, Ya, shalom Pak. Bapak dari mana? dari Medan. Ya. Silakan. Saya ada pertanyaan seperti ini, Bu. Islam mengakui Allah, tapi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa mungkin perbedaan Islam dengan Kristen hanya itu? Nah, Sedangkan aja. kita Kristen mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah, begitu. Nah, ini karena kegagalan mereka memahami kata Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu pencipta, artinya ketuhanan yang diterapkan pada Yesus itu berkaitan dengan Mesias. Ya, makanya dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, Tuhan di kota Daud. Dengar ya, artinya dia penguasa. Kekuasaan Yesus sebagai Mesias itu diberikan oleh Bapa. Ya, makanya di dalam Matius 28 ayat 18, setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa
Di surga dan di bumi. Itu namanya kuasa ketuhanan. Deng ya? Berarti Bu, kita Kristen kan Yesus itu adalah Allah, dan Allah di umat Islam itu Allah yang kita sembah juga. Bukan. Oh. Mereka disebut Tuhan negeri Mekah. Nah, apakah Allahnya Israel itu Tuhan negeri Mekah? Tidak kan? Ya. Kalau Allah kita sama, pernahkah Allah kita menyuruh kita itu beribadah nunjuk-nunjuk batu hitam di Mekah itu? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan Allah kita menyuruh kita beribadah ke Mekah, ke batu Hajar Aswad itu lalu mencium-cium batu hitam itu, betul? Ya. Jadi ada banyak Allah, tetapi Alkitab mengatakan Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Tetapi yang harus kita sembah adalah Allah Israel, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Paham? Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya bertanya seperti itu karena saya melihat daripada ajaran-ajaran mereka banyak yang merujuk daripada Alkitab juga, Bu. Banyak yang ngambil-ngambil ceritanya mirip-mirip, ya kan? Nabi-nabinya juga diambil sama mereka kan? Iya. Oke, thank you, Bu. Ya, jadi ya oke. Teman-teman yang Kristen, kenapa kami mengajarkan Islamologi juga di dalam TikTok ini? Pertama, karena pengajaran Islamologi ini tidak bisa diajarkan di gereja. Ngerti ya? Bukan ranahnya gereja untuk mengajarkan Anda apa itu ajaran Islam. Siapa itu Muhammad. Itu bukan ranahnya gereja. Ya, belasan tahun saya di gereja, saya tidak pernah dengar pendeta satu ngomongin soal Islam dan soal Muhammad gitu, teman-teman. Ya, tapi tentang Quran. Padahal dulu gembala dan wakil gembala saya itu mantan muslim. Gembala saya dulu orang muslim. Wakilnya juga muslim dulu. Jadi pendeta. Tapi mereka tidak pernah mengajarkan kami itu tentang siapa Muhammad, apa itu Islam. Tidak pernah, saya nggak pernah dengar sama sekali. Nah, kenapa kita di sini itu mengajarkan Anda supaya Anda itu apa yang tidak bisa Anda tanyakan di gereja, Anda bisa mengerti di sini. Apologet itu bukan mengambil alih institusi gereja, melainkan apologet itu melengkapi gereja di dalam 5 jawatan, yaitu pengajaran. Supaya kita bisa mengajarkan tadi tentang manuskrip misalnya. Codex Sinaiticus, ya, Vatikanus, Bu. Kenapa Comma Johanneum 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu kita sebut Comma Johanneum? Nggak ada, Bu. Katanya disebut catatan kaki, tidak ada di Codex Vatikanus Sinaiticus. Dan orang kan bingung, kenapa? Karena di dalam gereja tidak pernah diajarin apa itu Codex Vatikanus dan Codex Sinaiticus. Ngerti? Itu yang kita ajarkan. Ya, yang kayak begitu-begitu. Tapi apologet itu mempunyai batasannya. Kita tidak bisa lompat pagar. Anda tetap harus digembalakan dan dimuridkan di dalam gereja lokal. Dan kita tidak bisa mengambil alih fungsi gereja. Ya, karena gereja ada, itu adalah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, dan apologet itu hanya membantu dan mendorong, ya, supaya dikembalikan lagi pengajaran ini ke pengajaran yang benar, ya, melengkapi gereja di dalam hal pengajaran dan juga membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Tuhan Yesus, memindahkan mereka dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Gitu ya, teman-teman ya. Coba kita lihat kayaknya ada yang muslim nih, teman-teman. Kok hilang? Ini muslim nggak ini ya? Coba ya ini. Ya, Bu. Halo. Papa muda muslim Kristen? Kristen, Bu. Satu boleh nggak pertanyaan aja? Ya, open cam dulu, Pak. Ya, Bu. Ya, silakan. Bapak Kristen? Kristen. Nah, dari mana, Pak? Ini di Samarinda nih. Oh, iya. Shalom ya buat Kalimantan. Oh, pemirsanya berarti dari tadi mana Sumatera, terus ini apa? Kalimantan ya. Terus NTT, dari Sabang sampai Merauke. Itu luar biasa ini. Dari tadi saya nongkrong di sini luar biasa, terbuka betul otak nih. Karena waktu saya sering masuk gereja itu belum ada yang seperti ini. Luar biasa nih. Ya, ini betul-betul terbuka nih. Pemahaman ini terbuka luas. Nah, tapi ada satu tadi yang saya mau tangkap itu tadi tentang
Tuhan Yesus itu turun ke dunia ini tidak membawa agama. Oke? Artinya, sekalipun dia beragama Muslim, misalnya contoh, tapi dia percaya Yesus Kristus itu, apakah dia tetap selamat? Percaya sebagai apa dulu, Pak? Karena Muslim itu mengaku saya percaya kepada Yesus sebagai nabi. Artinya harus percaya betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pengendali hidupnya. Kalau dia masih bertuhankan Muhammad, penguasa di dalam hidupnya Muhammad, dia melakukan mentaati apapun yang dikatakan, ya nggak bisa selamat. Jadi Muslim kalau Bapak tanya, apakah kamu percaya Yesus? Mereka akan mengatakan, kami percaya Yesus. Karena kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka nggak Muslim. Karena salah satu daripada rukun iman adalah percaya kepada para nabi. Salah satunya yang mereka sebut Nabi Isa, yang mereka tarik, mereka samakan dengan Yesus. Jadi kalau kamu tanya sama Muslim, apakah kamu percaya Yesus? Mereka akan mengatakan, saya percaya Yesus, kan gitu. Betul nggak? Nah, tapi kepercayaan yang keliru nih, kepercayaan salah. Ngerti ya Pak ya? Iya, benar. Percaya sebagai apa dulu? Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam hidupmu, yang nggak bisa selamat. Kenapa? Karena kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kamu percaya, oh Yesus itu nabi, penyampai pesan, tapi mereka tidak mengimani pengajaran Yesus. Yesus mengatakan jangan sembah-sembah batu, mereka sembah batu. Cium-cium batu. Sama ini, kalau saya pernah dengar bahwa Yesus mereka juga dengan Kristus itu beda. Ya. Isa itu adalah Yesus versi KW, Pak. Nah, ibarat nih misalnya nih, ada tas LV nih 2 gitu ya. Ada yang asli, tas Louis Vuitton, harganya mungkin 20 juta gitu ya, beli di Paris gitu kan. Yang satunya Bapak beli Tanah Abang, harganya berapa? 300.000. Kan mirip nih Pak, mirip betul? Kalau orangnya nggak tahu kan ini kayaknya sama aja gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah kenal, tahu aslinya, enggak ini yang satu ini palsu, yang ini asli gitu loh. Nah, sama Pak, mirip, tapi nggak sama, karena yang satu asli, yang satu KW. Makanya kalau mereka saya tanya, siapa Isa Al-Masih itu, mereka bilang tuh nabi dari Arab, Pak. Iya, kalau nggak percaya Bapak tanya sama yang Muslim. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kalau mereka tanya percaya Yesus, ya percaya. Karena kalau mereka nggak percaya Yesus, mereka bukan Muslim. Karena mereka sudah percaya nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka tidak menjadikan Yesus sebagai raja, pengendali, penguasa tunggal di dalam hidupnya. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai kerajaan yang nggak bisa masuk. Kalau dia tidak menjadikan Yesus sebagai raja, maka nggak akan bisa masuk dalam kerajaan kekal nanti. Kerajaan Allah, bagaimana bisa? Beda raja nih Pak. Kita bagi-bagi waktu dengan teman lain, satu aja lagi. Tadi kan mengenai surga itu bukan tempat, bukan mengenai tempat, ya enggak? Surga itu dimensi roh maksudnya. Artinya kita nanti setelah meninggal ini dibangkitkan lagi tetap berada di bumi, ya enggak? Bumi yang baru. Bumi yang baru, entah bumi yang sekarang ini tapi diperbarui atau seperti apa, artinya tetap kita ada di bumi. Nah, kondisi bumi itu nanti kira-kira seperti saat ini ada rumah kah, atau ada gereja, atau ada apa, atau gimana buminya? Yesaya 65 Pak, ayat 17. Coba kita lihat. Jadi saya sedikit tambahin ya. Jadi tadi Tuhan kita itu kan menciptakan 2 macam kerajaan. Ya kan? Kerajaan roh, kerajaan yang tidak kelihatan, dan satu lagi adalah kerajaan yang kelihatan. Ya. Ada hukum begini Pak mengatakan, karena makhluk roh itu tadi, itu diciptakan untuk menghuni kerajaan roh, kerajaan yang nggak kelihatan, betul? Maka mereka tuh ilegal, mereka nggak boleh ke bumi. Kalau roh-roh jahat itu ke bumi, mereka tuh harus menginang, menginduk, menempel pada sesuatu yang mempunyai tubuh dari tanah. Jin-jin roh-roh jahat itu, kalau dia tidak masuk, dia tidak ke pohon-pohon, di pohon-pohon nempel, sesuatu dari tanah, di batu-batu, atau mereka ke ini Pak, masuk ke binatang atau ke manusia. Bapak ingat nggak? Mereka perlu nginang. Kenapa? Karena ketika Yesus memberikan perumpamaan, kalau ada roh jahat keluar, ya, diusir, maka dia akan mengembara ke padang gurun. Lalu dia akan mencari lagi 7 temannya. Lalu dia akan kembali ke rumahnya. Dia lihat rumahnya masih kosong. Roh jahat itu perlu rumah. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggalnya. Dia tuh seharusnya tidak ada di bumi ini. Ya, maka kita ini akan menjadi rumah daripada roh-roh jahat itu.
Betul ya, sama seperti kalian harus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Dia minta masuk ke babi-babi, betul? Ya, kenapa? Karena ketika mereka di bumi ini, mereka tuh harus menginduk kepada sesuatu yang tubuh dari tanah. Karena sebenarnya bumi ini bukan rumah mereka, bukan tempat tinggalnya mereka. Nah, sama seperti manusia tuh tidak boleh ke surga, ke dimensi roh. Ketika Anda dan saya itu mati, maka Bapak dan saya itu kan nggak punya tubuh dari tanah toh Pak. Ini kan akan jadi cacing toh, betul nggak? Ya. Maka Anda dan saya itu juga ilegal, tidak boleh menghuni bumi. Karena yang menghuni bumi, yang berkuasa di bumi adalah makhluk bernama Adam yang harus mempunyai tubuh dari tanah. Kalau Anda tidak punya tubuh ini, Anda ilegal, tidak boleh di bumi gitu loh. Nah, maka Anda dan saya itu rohnya tidak boleh ada di bumi Pak. Menunggu di dunia orang mati. Ada 2 tempat penantian, Gehenna, yaitu neraka jahanam yang apinya tidak pernah padam, ya kan? Yang satu lagi apa? Di Taman Firdaus. Itu roh kita menanti di sana, di dunia orang mati namanya. Menanti sampai apa? Menanti sampai hari kebangkitan badan. Untuk menghuni langit yang baru dan bumi yang baru, paham? Nah, itu prinsip ya. Nah, begitu juga dengan Allah yang adalah roh. Kalau dia mau bekerja di bumi, karena Allah kita tuh tidak punya tubuh fisik, dia perlu wadah, Pak. Dia perlu tubuh. Di dalam perjanjian lama, Allah itu bekerja melalui para nabi. Rohnya tuh hinggap di para nabinya, begitu loh. Dia perlu manusia untuk kerja di bumi ini. Di dalam perjanjian baru sama. Roh Kudus di dalam kisah Rasul kan turun atas rasulnya, betul? Atas gerejanya, betul? Gereja dipenuhi Roh Kudus, betul? Maka Tuhan itu adalah kepala, Yesus adalah kepala, kita ini tubuhnya. Dia tuh perlu tubuh, Pak, untuk bergerak di bumi ini. Lah, Anda dan saya ini adalah tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus? Karena Allah kita itu roh. Dia memerlukan wadah untuk dia bisa bekerja di bumi ini, begitu, Pak. Udah ya? Dan wadah tempat Allah bekerja di bumi ini adalah Anda dan saya sebagai gerejanya. Ya, lalu bagaimana keadaan langit yang baru dan bumi yang baru? Benar, saya belum selesai. Ini Yesaya 65, Pak. Ayat yang ke-17. Mulai ayat yang ke-17. Judulnya adalah janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita tuh supaya kita tuh bersuka cita, Pak. Supaya kita tuh gembira. Bukan sedih, gak bisa bayar kontrakan, gak bisa bayar cicilan. Kartu kreditku kayak kartu remi gitu kan. Ditagih utang. Enggak, Tuhan tuh gak ciptain kita untuk begitu-begitu. Ya, tapi artinya berarti saya bisa nangkap ini, artinya setelah kita mengalami kematian dan kita bangkit, artinya kegiatan kita nanti di waktu itu mungkin hanya memuji-muji Tuhan. Enggak, kita merasakan. Nih, saya bacakan terusnya ya. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ini kembali kepada kejadian. Di kejadian 1 ayat 29. Bahwa binatang itu diberikan tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Artinya akan ada damai, ya. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Jadi nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada lagi kejahatan. Nanti nggak ada lagi, ada lagi kebakaran, gempa bumi, dirampok, betul? Begal. Betul? Dan tidak ada 72 bidadari kan? Tidak ada 72 bidadari.
Baik. Tuh. Ya ngerti. Jadi ini keseluruhan cerita Alkitab yang saya jelaskan sama Anda. Mulai Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan. Yang di Wahyu itu adalah mengembalikan apa yang jatuh di dalam kitab Kejadian, dikembalikan lagi kepada penciptaannya semula. Paham ya Pak ya? Awalnya saya lihat roomnya ini tadi tuh berpikirannya sudah negatif nih, ini menyerang Kristen kayaknya nih. Setelah saya ikutin luar biasa, malah membuka kita nih yang Kristen-Kristen ini yang cuman taunya Kristen KTP nih, yang cuman tanya. Ini kan Kristen. Jadi mungkin juga teman-teman di bawah ini banyak Kristen KTP nih yang suka-suka juga menghujat teman-teman yang lain, nah boleh lah. Belum terbuka kali ya, tapi saya udah puji Tuhan lah. Makasih banyak. Oke. Iya, ya makanya kita terus belajar gitu ya, Pak Papa Muda. Oke, shalom ya buat teman-teman semuanya. Shalom. Oke, coba kita lihat urut ya. Jadi Kristen yang banyak nanya ya. Rupanya bukan hanya Muslim yang butuh pengajaran ya, ini Kristen juga banyak yang butuh pengajaran teman-teman. Duh, sinyalnya kok nggak nyambung ini Pak, masih muter-muter. Sinyalnya masih muter-muter ya Pak. Oke, nanti minta lagi nih Pak, sinyalnya diperbaiki dulu ya, masih muter-muter sinyalnya. Yubi lu ngapain sih naik-naik mulu? Orang kagak bisa buka kamera juga. Udah nggak buka kamera, nggak ngasih koin. Aduh payah Yubi ini mah. Pasukan Gatar, silakan Pak. Bapak Muslim Kristen Pak? Islam. Iya, silakan. Ada yang Bapak mau tanyakan atau saya boleh tanya sama Bapak? Tadi malam aku menanggapi Bu Sophia sama Ustadz apa ya, Wapi. Mantap, keren. Cocok Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat untuk kami ingin juga sekalian untuk belajar situ. Aku mau minta sama Bu Sophia yang handal-handal apologet Islam itu, tolong sekalian lagi terus itu kejar orang itu, istilahnya untuk beredukasi seperti itu gitu loh. Ya, siapa yang menurut Bapak kira-kira beredukasi orangnya? Teredukasi. Yusuf PI atau Yusuf Bang PI, Zuma. aduh Pak. Zuma nggak berani orang. Zuma itu pendekar cadar hitam Pak. Enggak, maksud aku tuh pertanyaan-pertanyaan Ibu memang sangat susah untuk dijawab oleh orang itu tuh. Maksud aku Bu Sophia ini, apakah bisa orang itu menjawab? Dan kalau memang bisa orang itu menjawab, terterang kami pun bersuatu keimanan gitu loh. Gimana, Bapak udah pengen ganti Tuhan nih kayaknya tahun 2025? Mantap Sophia, mantap. Mantap Sophia. Gini dulu dong Pak, mantap Sophia. Ini terima kasih loh ya, ini ada orang Muslim. Mantap Sophia. Orang Muslim memuji-muji Bu Sophia Atul. Saudara, dalam apologetika Kristen, salah satu pertanyaan penting yang sering muncul dalam dialog antara Kristen dan Islam adalah, apakah Yesus dalam Alkitab sama dengan Isa dalam Al-Quran? Jawabannya, tidak. Meskipun ada beberapa kesamaan, ada perbedaan fundamental antara Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa perbedaannya secara apologetik. Pertama, identitas Yesus dan Isa. Yesus dalam Alkitab, Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, 14. Dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Sedangkan Isa dalam Al-Quran, Isa disebut sebagai Nabi dan Rasul Allah, tetapi bukan anak Allah. Quran Surah 19 ayat 35. Dalam Islam, Isa tidak mati di kayu salib dan tidak bangkit dari kematian, melainkan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Quran Surah 4 ayat 157-158. Kedua, kematian dan kebangkitan.
Dalam Alkitab, kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari Injil, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini adalah bukti kasih Allah dan rencana keselamatan bagi manusia. Sedangkan Isa dalam Al-Quran, Islam menolak bahwa Isa disalib. Sebaliknya, mereka percaya bahwa seseorang yang menyerupai Isa disalibkan, sementara Isa sendiri diangkat ke surga. Quran Surah 4 ayat 157-158. Allah SWT dalam hal ini sebagai inisiator, yang menggantikan orang lain dengan Isa. Bukankah Allah SWT dalam hal ini menjadikan tumbal orang tersebut demi Isa? Saudara, jika Isa dalam Al-Quran tidak mati di kayu salib, maka ia bukanlah Yesus yang asli, karena penyaliban adalah inti dari Injil. Kebenaran Alkitab tentang kematian dan kebangkitannya, membuktikan Isa dalam Islam adalah sosok yang berbeda. Ketiga, gelar dan status ilahi. Yesus dalam Alkitab, Yesus disebut anak Allah, Matius 16 ayat 16, firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, dan Tuhan yang disembah oleh murid-muridnya, Matius 28 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 28. Sedangkan Isa dalam Al-Quran, Isa disebut hanya sebagai nabi dan hamba Allah, Quran Surah 5 ayat 75, dan secara eksplisit menolak bahwa ia adalah Tuhan atau anak Allah, Quran Surah 5 ayat 116. Jadi, ketika Yesus yang adalah Tuhan berinkarnasi, sementara Isa hanyalah manusia biasa, maka keduanya jelas bukanlah sosok yang sama. Keempat, kesaksian para rasul. Kesaksian dalam Alkitab, rasul-rasul Yesus menyaksikan penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Lukas 24 ayat 46-48, Kisah para Rasul 1 ayat 21-22. Sejarah mencatat bahwa para rasul bersedia mati untuk kesaksian ini. Sedangkan kesaksian dalam Islam, Islam mengklaim bahwa Yesus tidak disalib, tetapi kesaksian ini baru muncul 600 tahun setelah peristiwa itu. Parahnya lagi, tidak ada saksi mata sejarah yang membenarkan klaim ini. Maka, jika kesaksian para rasul benar dan mereka melihat sendiri Yesus yang bangkit, maka klaim Islam tidak bisa dipercaya karena datang jauh belakangan tanpa bukti sejarah. Saudara, meskipun Islam menyebut Isa sebagai Nabi dan Mesias, penggambaran Isa dalam Al-Quran sangat berbeda dari Yesus dalam Alkitab. Yesus dalam Alkitab adalah Tuhan, Juru Selamat, yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, sedangkan Isa dalam Al-Quran hanyalah seorang Nabi yang tidak mati disalib dan bukan Tuhan. Jadi, Yesus yang asli hanya dapat ditemukan dalam Alkitab, bukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, kita harus tetap berpegang pada kesaksian kitab suci dan tidak menyamakan Yesus dengan Isa. Jika Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka pengorbanannya di kayu salib memiliki kuasa ilahi untuk menebus dosa manusia. Tidak ada nabi atau tokoh agama lain yang mengklaim sebagai Tuhan dan memberikan diri sebagai korban penebusan dosa. Ini membedakan Yesus dari semua pemimpin agama lain. Jika Yesus adalah Tuhan, maka kebangkitannya adalah jaminan bahwa orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. 1 Korintus 15 ayat 17-20. Sedangkan, jika Yesus hanya manusia biasa, maka kematiannya di kayu salib tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri tanpa konsep penebusan. Tanpa pengorbanan Yesus, keselamatan tidak ada. Sebab tidak mungkin diperoleh melalui amal, ibadah, dan ketaatan kepada hukum agama. Ini lebih sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan timbangan amal baik dan buruk. Padahal jelas kata Alkitab, perbuatan baik atau kesalehan kita seperti kain kotor. Maka tidak mungkin perbuatan baik bisa menyelamatkan kita. Jika Yesus hanya manusia, maka dia tidak lebih tinggi dari nabi lain seperti Musa, Ibrahim, atau Muhammad. Ini meniadakan keunikan Yesus dan hanya menganggapnya sebagai utusan Tuhan seperti yang lain. Jika Yesus bukan Tuhan, maka kekristenan tidak akan ada lagi saat ini. Hal ini karena seluruh ajaran Kristen berdasar pada keilahiannya dan kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 14. Ini akan menjadikan kekristenan hanya sebagai ajaran moral tanpa makna keselamatan ilahi. Saudara, implikasi dari pertanyaan ini sangat besar. Jika Yesus adalah Tuhan, maka Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jika Yesus hanya manusia, maka keselamatan tergantung pada usaha manusia sendiri, dan iman Kristen kehilangan dasar teologisnya. Jika Anda diberkati, berikan like, bagikan dan subscribe channel Al Murid Kristus. Simak ayat-ayat berikut. Salam Murid Kristus.